lagi bersama aku Inta Manautasud NPM 1821020038 kelas 1 semester 5 dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama. Di video ke-11 kali ini, lanjutan dari video yang sebelumnya, aku menjelaskan tentang gugatan dan permohonan di peradilan agama. Itu yang pertama, aku menjelaskan tentang gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa yang merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Sedangkan permohonan adalah suatu surat permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Kemudian ada perbedaan dari gugatan dan permohonan. Itu jika gugatan suatu perkara antara penggugat dan tergugat, maka permohonan hanya satu pihak yang berkepentingan dan tanpa sebuah perkara atau sengketa. Dalam gugatan, hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutuskan serta berproduk vonis atau putusan. Sedangkan dalam permohonan, hakim hanya menjalankan fungsi eksekutif power atau administratif dan berproduk beseeking atau penempatan. Dalam gugatan terdapat istilah penggugat dan tergugat, sedang dalam permohonan ada istilah pemohon dan termohon. Penggugat bisa satu orang atau badan hukum atau lebih, sehingga ada istilah penggugat 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Tergugat pun bisa 1, 2, dan 3 juga seterusnya. Gabungan penggugat atau tergugat disebut kumulasi subjektif. Sedangkan dalam permohonan hanya satu pihak karena bukan suatu kasus perkara. Kemudian pertama, pembuatan surat gugatan. Itu gugatan harus diajukan secara tertulis oleh penggugat atau tergugat atau kuasanya, dan bagi yang buta huruf dapat mengajukan secara lisan. Surat gugatan harus memuat itu yang pertama identitas para pihak, posita atau position, yang ketiga petita atau petitium. Kemudian pembuatan surat pemohon itu tidak jauh beda dengan isi surat gugatan, yaitu identitas, petita, dan posita. Hanya saja pada surat pemohon tidak dijumpai kalimat berlawanan dengan produk perkaranya dan permintaan membayar biaya perkara kepada pihak lain. Kemudian kelengkapan surat gugatan dan permohonan itu surat permohonan dan gugatan tertulis kecuali bagi yang buta huruf yang menyampaikannya kepada kuasanya atau pada pengadilan agama ke ketua hakim seperti pada kasus gugatan cerai. Yang kedua, fotokopi identitas seperti KTP. Yang ketiga, force code biaya perkara, dan bagi yang miskin dapat mengajukan dispensasi biaya dengan membawa surat keterangan miskin dari kelurahan atau kecamatan. Yang keempat, surat keterangan kematian atau perkara waris. Yang kelima, surat izin dari Komandan TNI atau Polri atau surat izin atasan bagi PNS. Yang keenam, surat persetujuan tertulis dari istri atau istri-istrinya untuk yang berpoligami. Yang ketujuh, surat keterangan penghasilan atau untuk perkara poligami. Yang ke-8, salinan atau fotokopi akta nikah untuk perkara gugat cerai, permohonan cerai, gugatan nafkah istri, dan lain-lain. Yang ke-9, salinan atau fotokopi akta cerai untuk perkara nafkah idah, gugatan tentang mut'ah. Dan yang ke-10 yang terakhir, surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan. Kemudian itulah tadi sedikit penjelasan materi tentang gugatan dan permohonan di peradilan agama yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.